Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa Siti Fadilah Supari Channel? Kita bertemu kembali. Saat ini saya akan ada satu acara yang unik karena tamu saya unik. Tamu saya ini seorang pemantau politik global. Ini teman ngobrol yang paling asik. Oke, yuk. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Supari. Ketemu lagi kita. Tamuku yang paling unik dan saya senang sekali dengan pengetahuan beliau tentang politik global. Kita ini hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh politik global, tapi kita tidak tahu politik itu bagaimana sih jalannya, kok bisa kadang menyengsarakan, kadang mengagetkan dan sebagainya. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak bawa ke sini? Karena Bapak akan biasanya punya cerita baru kalau ke sini. Iya, sebetulnya masih tertarik melanjut yang ke sebelum-sebelumnya juga. Karena di dalam aspek yang tadi Ibu bilang politik global itu, saya mendalami salah satu bidangnya itu ke geopolitik. Nah, geopolitik ini kalau saya sederhanakan sebetulnya ilmu untuk supaya kita ini kenal diri, tahu diri, dan akhirnya tahu harga diri gitu. Dan kalau kita pakai rujukan baku Dilemmanas, terlepas saya juga banyak kritik sebetulnya terhadap konsep Pancagatra dan Trigatra ini, tapi anggap aja ini sebagai rujukan awal oke lah gitu. Jadi menyatukan Pancagatra itu kan ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu kondisi sosial geografis. Jadi kalau Trigatra itu demografi, kependudukan, ya kan, terus geografinya itu sendiri sama sumber daya alam. Nah, ini harus matching dan bersenyawa gitu. Nah, kalau kita kembali ke soal kemarin yang tadi bahas itu soal pemberdayaan politik luar negeri, saya selalu menawarkan ini. Jadi geopolitik harus jadi basis politik luar negeri juga untuk mengkonkretkan yang namanya kepentingan nasional yang juga kemarin disinggung Bu Supari di sesi sebelumnya ya, betapa pentingnya ke politik luar negeri, diplomasi itu memperjuangkan apa yang disebut kepentingan nasional. Nah, di dalam konteks pemberdayaan kebijakan luar negeri ini yang menjadi penting. Nah, ini yang saya lihat karena tadi di obrolan lepas sebelum pembicaraan tadi kan menyinggung soal misalnya di ASEAN, Ibu prihatin tentang kok kita negara besar kok dalam bisnis kok kayak dikalahkan karena kita ini seakan-akan demi persatuan ini, tapi kita banyak dikorbankan di ekonomi. Ya, ini kan jadi nggak matching nih antara politik ekonominya sama aspek kependudukan, karena kita kan hampir 270 juta. Sementara negara lain itu rata-rata paling banter 20, bahkan kayak Singapura di bawah dari itu. Nah, ini kalau dalam konteks kerangka ini Ibu punya pandangan seperti apa nih Bu terkait poin ini? Ya, itu pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan. Iya. Tiba-tiba ada kebijakan AFTA ya. Jadi kebijakan ekonomi ASEAN. Betul. Nah, saya sangat kaget pada waktu itu kebijakannya itu kok tidak adil gitu untuk Indonesia. Saya sangat menentang waktu itu. Saya tidak mau jadi itu pasar bebas ASEAN di bidang kesehatan gitu. Dan apa yang terjadi dengan AFTA itu? Jadi ASEAN menjadi suatu kesatuan seperti Uni Eropa yang sekarang udah ada Brexit dan sebagainya, akhirnya jebol. Nah, itu saya ASEAN belum jadi aja saya sudah berpikir itu enggak logis gitu. Bagaimana mungkin aturan itu, salah satunya yang saya sangat terluka. Kalau ada suatu pabrik masuk ke salah satu negara ASEAN, apakah itu pabriknya mau dari Israel kayak mau dari mana, masuk ke Singapura, maka dia otomatis juga punya pasar di Indonesia. Indonesia tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Nah, terus kemudian semuanya pakai standarisasi ASEAN. Standarisasi ASEAN itu
sangat melukai ke nasionalisme kita. Misalkan begini, kita itu punya 700 lebih perusahaan-perusahaan kosmetik tradisional. Ya. Ada mbok-mbok yang bikin bedak dingin, ada yang pengusaha-pengusaha kecil yang bikin kosmetik tradisional. Dan itu laku dijual. Kalau orang Bali ya jualnya di hotel-hotel di Bali, lulur dan apa-apa. Tapi dengan adanya kebijakan ASEAN itu, maka perdagangan kosmetik seluruh ASEAN diatur oleh aturan ini, aturan ASEAN. Kalau yang tidak sesuai dengan aturan ASEAN tidak boleh jualan di ASEAN. Loh, apa yang 700 si embok-embok yang memproduksi itu tidak boleh jualan di negaranya sendiri, di kampungnya sendiri nggak boleh. Merugikan pengusaha menengah kecil itu dong berarti ya? Ya, menengah kecil kepencet. Ini bagaimana ini saya bilang. Saya nggak setuju. Saya nggak mau tanda tangan. Dan saya nggak mau tanda tangan, tapi setelah saya lengser ditanda tangan oleh menteri berikutnya, itu bukan urusan saya. Nah kemudian dokter se-ASEAN itu harus mempunyai standarisasi seperti ini. Jadi ini ada ujiannya, ada ininya. Kalau ini tidak lulus ini, maka tidak boleh praktek. Meskipun dokter Purwokerto tidak boleh praktek di Purwokerto kan ya lucu. Kamu ponari aja boleh praktek kok. Masa dokter nggak boleh praktek? Ini piye, untung hal itu ditunda sampai sekarang. Jadi kalau semua dokter harus lulus itu, wow. Nanti yang lulus cuma berapa, dan jangan kaget kalau tiba-tiba bangun tidur di sebelahnya ada dokter dari mana, tanpa izin yang berbelit-belit dia sudah boleh praktek di mana-mana. Jadi untuk yang selevel seperti Singapura, seperti apa itu kan bahasa Inggrisnya juga bagus, ini juga bagus, dia bisa praktek di mana-mana. Jadi AFTA ataupun NAFTA yang di Barat pun ini skemanya adalah mewakili cara pikir korporasi ya, jadi digilas aja yang kecil. Yang gilas saja. Nggak ada peri kemanusiaan, tidak ada ini. Saya bilang, kita ini gila apa ya? Singapura itu penduduknya berapa? Waktu itu masih 4 jutaan. Kalau kita bikin pabrik kosmetik, bikin pabrik lipstick, cuma 2.000 lipstick yang akan laku, 2 juta kalau perempuannya semua beli lipstick. Kalau di Indonesia yang akan beli lipstick itu kan orang 100 juta. Ya ngapain kita masih menerima bapak pabrik lipstiknya di Singapura yang beli kita. Kemudian saya membuat satu statement, tiba-tiba saya ada yang mau audiens, Ibu, semua pabrik susu. Semua pabrik susu. Ya ada berapa, 10 orang atau 12 orang. Mereka mengeluh pada saya, Ibu, mohon Ibu, kita itu tidak bikin susu, Ibu, kita cuma bungkusin saja. Jadi saya nggak bisa diberikan diberikan aturan seperti Ibu yang berbeda dengan di sana. Kita hanya jadi pasar, objek pasar yang jangan membeli. Kita yang paling punya bayi paling banyak di ASEAN. Kita punya uang untuk membeli susu anak-anak. Tapi pabrik susunya tidak ada di Indonesia. Lah kenapa nggak bikin pabrik susu di Indonesia, biar pegawai pabrik susu itu adalah si Paino, Paijo, Painem semua bisa dapat kesejahteraannya. Walaupun pasarnya di sini, tapi yang untung juga tenaga kerjanya. Nah ini kalau yang beli kita tapi pabriknya ada di luar semua kan rugi. Jadi cuma objek pasar ya. Ya itu yang saya alami waktu itu. Dan kenapa sih kok ya mau, tapi ternyata ya negara itu selalu tidak berdaulat dalam menolak suatu sistem baru. Ya itu mungkin sangat kompleks, enggak itu kenapa pemerintah tidak bisa menolak. Saya kira
tidak ada sih orang bodoh yang menjadi elit, saya kira nggak mungkin, tetapi mungkin ada halangan-halangan yang kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari cerita Ibu tadi, memang satu sisi memang seperti itu keadaan, tapi ini juga menggambarkan pentingnya kita sendiri harus mengkaitkan segala kebijakan atau apa itu dengan mengenali karakteristik daerah kita, keunggulannya apa dalam aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alam itu. Nah ini yang saya lihat sering, ya itu tadi karena serba ego sektoral antar kementerian, terus tidak padunya kebijakan strategis, malah sering kali jalan sendiri-sendiri. Nah ini yang mungkin makin mempermudah skema-skema asing, ya termasuk skema pasar bebas ini mendominasi ya. Ini mungkin penting, jadi penting memang geopolitik itu, apalagi kalau saya lihat di negara-negara maju, bahkan dalam melihat Cina ini, dengan integrasinya iptek, pertahanan, pertanian, dan industri sebagai terintegrasi 4 komponen ini, mengharuskan mereka juga malah akhirnya desentralisasi daerah, juga mengenali keunggulan-keunggulan daerah sebagai dasar itu tadi, aset ya, mengembangkan aset sumber daya itu. Jadi bagaimana misalnya Sichuan atau Fujian itu muncul dengan produk-produk ekonomi, aset ekonomi, tapi yang mewakili apa yang disebut industri asli atau aset asli daerah itu. Nah, ini yang tadi Ibu kan nyinggung soal kosmetik tradisional. Ini kan mengharuskan pengenalan, ya Solo beda sama misalnya Bali. Dan padahal memang sudah dibicarakan sebelumnya bagaimana kita menolong para pengusaha kecil dan menengah untuk supaya tidak tenggelam kebabat oleh peraturan standarisasi yang menguntungkan kekuatan ekonomi besar. Itu. Semua aturan itu menguntungkan mereka, sehingga ada aturan yang menguntungkan kita. Ada lagi yang namanya Permenkes. Saya membuat onar. Permenkes saya disebut Dekri 1010, suatu dekri 10 Oktober. Itu saya buat karena saya melihat pabrik-pabrik obat mahal, obat-obat mahal, obat-obat kanker, obat-obat mahal itu, yang keuntungannya besar itu. Di sini nggak ada pabriknya, cuma rumah kecil, terus pegawainya itu sales itu. Langsung. Padahal pasarnya cukup bagus. Lah ini pasarnya segini, ini pada kemana duitnya? Duitnya langsung dibawa pulang. Lah saya bikin Permenkes. Tidak boleh lagi pabrik-pabrik itu jualan tanpa mendirikan pabrik obat di Indonesia. Karena itu tidak adil. Kita butuh tenaga kerja banyak. Nah, pabrik harus investasi di sini. Nah, dan ada 4 pabrik yang sudah kemudian. Tapi kan ini menggulir. Ternyata yang kena banyak, Jepang juga kena itu, yang Barat juga kena. Terus sampai Bapak pada suatu hari saya tinggal dipanggil sama Pak SBY. Bu Siti, ada apa Bu Siti? Saya sedang di mana gitu? Sedang di negara apa itu, di demo, katanya melanggar WTO gitu. Loh Pak, saya bilang, kalau Bapak minta ini dicabut, saya cabut. Karena saya adalah pegawai Bapak, saya adalah pembantu Bapak. Lalu piye gitu, saya ceritain. Pabrik obat yang sangat mahal-mahal, untungnya banyak, tapi tidak membagi keuntungannya untuk kita. Kita dipakai sebagai pasar doang. Dia di sini modalnya kecil banget. Nah, saya minta mereka tanam pabrik di sini agar pengangguran kita terserap, Pak. Oh iya toh, oh begitu toh. Walah kok ceritanya kok seru banget katanya gitu. Katanya saya menggangguin WTO katanya. Oh, saya nggak tahu WTO, Pak. Saya hanya bekerja untuk rakyat sebenarnya. Wow, kalau gitu Bapak cabut. Kalau Bapak perintahkan cabut, saya cabut. Tapi kalau Bapak tidak perintahkan, akan saya teruskan. Nampaknya enggak. Bapak tidak menyuruh
Pak SBY tidak menyuruh mencabut. Iya. Namanya akhirnya Pak SBY, oh begitu toh ya sudah. Nampaknya mungkin Pak SBY diadu-aduin sama orang-orang yang sangat pro pasar bebas. Iya. Dan itu loh si Bu Fadila itu ganggu-ganggu melulu hal gitu. Nah itu sehingga saya dipanggil khusus oleh Pak SBY karena begitu ya, maksud saya supaya pengangguran itu dapat kerjaan. Iya. Lalu pembelinya dari Indonesia semua. Kita tuh pasarnya paling disenangi sampai detik ini. Iya. Paling disenangi karena daya beli kita itu melebihi daya beli orang-orang kaya di Indonesia, itu melebihi daya beli orang-orang kaya di Australia. Iya, iya. Dan orang Indonesia itu kalau sudah punya duit dan senang beli, udah nggak mikir ini. Orang mobil balap, mobil mewah itu juga paling banyak di tempat kita. Nah itu kelebihannya daya beli orang-orang itu, entah duitnya dapat dari mana. Tapi itu adalah kelebihan pasar kita. Seharusnya pasar kita itu yang memiliki kita dulu, jangan diberikan pada. Terlepas soal itu, kalau kembali ke soal ASEAN-nya lagi ya, karena ini tadi cerita ini kan bagian salah satu di ekonomi, jelas-jelas ada skema yang nggak menguntungkan kita, apalagi small scale industri ya, termasuk UMKM dan sebagainya. Tapi yang UMKM ini adalah konsekuensi dari ini. Makanya. Jadi kenapa tuh jalan keluarnya harus dibina? Iya. Yang mau disikat itu nggak jadi disikat tapi dibina menjadi UMKM gitu. Iya. Nah ini kalau saya lihat, tapi lepas soal itu, soal ASEAN ini, pertama fakta bahwa kita yang terbesar di Asia Tenggara, yang kemudian tergabung ASEAN, lalu penduduk terbesar, dan kelihatan berbagai stakeholder kebijakan luar negeri, apalagi di pemerintahan, tidak menyadari aset utama itu sebetulnya, bahwa kita itu di ASEAN itu sebetulnya disegani dan ada otoritas itu. Nah, tiba-tiba tergerus oleh hal-hal yang salah satunya di ekonomi ya. Berarti kan kita sendiri itu tadi tidak kenal diri, tidak tahu diri, ya akhirnya juga mengorbankan harga diri gitu. Yang karena tidak melihat bahwa bagaimanapun juga di situ adalah aset loh. Nah, itu Ibu gimana melihat ini kalau di ASEAN? Padahal kita dianggap big brother apa gitu. Tapi kita kalau ada krisis internasional, regional, tidak memanfaatkan aset. Saya setuju dengan Bapak, tidak tahu diri. Iya. Kita tidak menghitung kekuatan kita sendiri. Kita menyepelekan kemampuan kita sendiri. Kita ini 270 juta rakyat. Itu memang kalau dibilang kebanyakan ya kebanyakan, tapi sesuatu yang kebanyakan pasti ada hikmahnya, ada kelebihannya. Dan itu yang tidak dikembangkan dari aset ke jadi sumber daya jadi aset. Gitu. Ya, nah, kita sumber daya manusia itu aset. Nyatanya sekarang ekonomi yang terbesar siapa? Iya. Cina rakyatnya berapa? Nah, tapi kalau kita 270 itu kaya dan kita itu kekayaannya lumayan, rakyatnya kuat, nggak punya uang juga bisa makan. Iya. Nah, itu kekuatan kita. Jangan takut lapar, jangan takut ini gitu menurut saya. Dalam konteks ini makanya saya mau kembangkan lebih jauh ke tahun depan soal G20 itu ya. Nah, ini kan bukan soal kita siap aja, tapi ada satu yang krusial. Sebetulnya kita sendiri paham nggak apa itu hakikat G20? Iya. Kalau diterangkan, apa sih itu? Kalau menurut saya G20 ini kan kumpulan terlepas negara-negara berkembang kemudian ada yang ikut ya, termasuk kita. Ini kan kumpulan VOC gaya baru sebetulnya, yang negara-negara industri maju, negara-negara yang sudah adikuasa. Nah, kita kan bukan industri maju. Nah, dan kemudian mereka ini bisa begitu di atas eksploitasi pada waktu mereka jadi para penjajah kan, kalau entah itu Prancis, Jerman, Inggris. Zaman sebelum Perang Kedua ya. Nah, kemudian memang dilibatkan beberapa negara ya, termasuk kita, yang sebenarnya justru tanda tanya kalau memang ukurannya ekonomi apa sudah masuk gitu. Terus
dalam segi aspek. Tapi anggap aja ambil positifnya bahwa Indonesia dilibatkan, pasti kan ada perhitungan-perhitungan walaupun dia dalam skema sebagai kapitalis global, sebagai penjajah. Tapi ada fakta yang tidak bisa dibantah juga, kita dilibatkan walaupun dalam tolok ukur objektif kita sebenarnya belum masuk dalam konteks ekonomi ataupun, tapi kenapa itu artinya kan ada satu yang rentan di sini. Satu sisi kita potensial untuk objek skema kapitalisme global ke depan ini, atau tapi juga potensial untuk kalau kita sadar kekuatan tadi itu, tahu diri dan tahu harga diri itu bisa diterjemahkan menjadi tahu diri, tahu harga diri, terus apalagi Pak, tahu apa? Iya, kan kenal diri, tahu harga diri. Kenal diri, kita tidak kenal diri kita. Nah, makanya. Nah, itulah yang Apalagi menjadi rawan diri, kalau di tahun depan G20 tanpa kesadaran itu, apa nggak malah nanti jadi objek eksploitasi tahap kedua? Pasti, Nah, pasti. itu. Jadi masuknya Indonesia dalam G20 itu ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, yang masuk Iya, itu 2009 adalah Pak ya. SBY. Iya. Dan waktu itu dibicarakan di sidang kabinet bahwa kita sekarang masuk G20. Iya. Oh, dia bercerita dengan sangat happy sekali. Iya. Tapi waktu ketika Pak SBY happy diterima di G20, kemudian saya agak ragu, kenapa? Syaratnya apa sih masuk? Iya. Dan kemudian saya agak heran kenapa dimasukkan. Iya. Karena begitu masuk G20, banyak hal-hal yang kita hilang. Iya. Misalkan bantuan, nggak lagi Iya, kan nggak sudah lagi maju perlu dibantu katanya. karena sudah Iya. agak kaya gitu. Iya. Bantuan untuk rakyat dikurangi dan sebagainya. Pokoknya keenakan menjadi negara yang sedang berkembang hilang. Iya. Kan dianggap sebagai negara maju. Kedua, apa sih ya untungnya? Saya belum tahu apa sih untungnya jadi G20. Iya. Apalagi G20 itu adalah persatuan negara-negara bekas penjajah. Iya. Dan orang bekas penjajah itu pasti mindsetnya tetap menjajah. Tetap menjadi. Nah itu, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tergerus Iya. di situ. Mudah-mudahan para petinggi yang ada para petinggi Indonesia yang bertugas nanti di sidang G20 itu bisa membawakan kepentingan-kepentingan nasional di atas segala-galanya. Mumpung mereka sedang baik dengan kita, maka Anda jangan mengurangi value nasionalis kita di bidang kekayaan alam, di bidang sistem perdagangan, di bidang segala macam. Tolong berdirilah di kepentingan nasional dengan betul. Nah, salah satu yang di G20 nanti diperkirakan menjadi isu kan salah satunya misalnya climate change dan segala climate change ya. Tapi kalau saya pribadi, soalnya kan memang punya pandangan dari beberapa ini, dan itu udah pernah kita alami, bagaimana kita sering jadi objek tiga hal yang dipaketkan, demokrasi, human right, hak asasi manusia, sama lingkungan hidup. Jadi bukan berarti kita menafikan aspek lingkungan hidup, tapi seringkali suka dijadikan alat tekan gitu. Atau bagian alat untuk memukul satu korporasi dengan korporasi lain. Nah ini saya lihat climate change ini memang getol banget ini, tapi saya lihat juga aspek rawannya besar di balik sangat. Itu karena gimana? Kita ditekan sama dengan negara Amerika yang ditekan gitu. Padahal kalau Amerika atau Eropa itu memang mereka bermain dengan karbon. Ini memang sangat luar biasa. Dia memang negara industri dengan konsekuensi keuntungannya sendiri dengan main karbon. Itulah Indonesia nggak punya belum karbon itu. belum kayak mereka yang disuruh ditekan kita. Nah itu mudah-mudahan para wakil rakyat membicarakan hal ini di sidang G20 nanti bisa membawakan kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan nasional di atas segala-galanya. Harus berani mengatakan tidak, harus berani membawa masalah yang tidak adil itu menjadi adil. Kalau perlu dipimpin dunia. Satu sisi momentum, tapi ini juga rawan untuk malah
makin kuat eksploitasi sebagian negara yang objek jajahan ini kan. Karena kalau saya lihat memang skema penjajahan gaya baru ini sudah banyak dirasakan, disadari orang, tapi sering belum ditangkap modelnya itu seperti apa. Karena saya lihat korporasi jelas menjadi pusat penggerak dari skema penjajahan gaya baru ini ya. Tapi yang kemudian adalah rawan itu terintegrasinya perbankan, terus pemerintah dan swasta. Jadi ini yang seakan-akan menyatu untuk konteks positif, tapi sering menjadi konspirasi dalam praktek, bukan teori. Nah ini yang sering dianggap business as usual oleh para policy maker, ini kalau saya lihat ini. Nah ini ya memang selain ini harapan seperti yang Bu Subari katakan, tapi menurut saya ini juga harus ada satu gerak di masyarakat sendiri untuk ya masyarakat nggak tahu. Iya. Bagaimana kita memberitahu masyarakat? Iya. Ini sebetulnya kan kepentingan rakyat banyak. Betul. Rakyat itu pantas tahu. Ya mungkin rakyat sudah merasa diwakilin di DPR, tapi apakah betul DPR bisa merdeka dalam memikirkan rakyatnya? Nah itu yang kita mesti berpikir lagi. Banyak banget PR-nya ya kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini. Jadi kalau saya lihat memang akhirnya yang kita hadapi ini orang-orang yang dalam ketidaktahuan murni, dan itu mudah sebenarnya untuk membangun kesadaran itu tinggal melalui ilmu apa yang tepat gitu. Kedua, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ini kaum al-munafikun, jadi orang munafik gitu. Tapi sebetulnya nurani masih ini dan dia tahu nggak benar atau apa. Tapi sisi lain ada dorongan lain sehingga akhirnya pura-pura nggak tahu. Nah yang paling parah memang yang kita hadapi karena ini betul-betul proksi atau perpanjangan dari skema kapitalisme global, yaitu tahu tapi nggak mau tahu. Iya, tahu dan untung untuk mereka dan nggak mau tahu kerugian untuk orang lain. Pada akhirnya begitu. Wah serem, serem sekali. Ya, intinya nanti hutan kita sudah digundulin untuk kelapa sawit. Dan kelapa sawit itu yang punya belum tentu orang Indonesia. Ya, saya ingat kata Bung Karno dulu, karena kita ini kan belum negara industri, dia bilang waktu. Beda sama India yang memang objek jajahan Inggris, tapi buat objek pasar gitu. Tapi kita kan hanya dirampok bahan bakunya saja, bukan untuk daerah pasar. Sehingga hampir semua kelas itu yang dikorbankan, nggak hanya buruh dan nggak hanya tani, seperti yang di frame kaum Marxis itu kan. Tapi yang menarik istilah Bung Karno, mereka semua ini bukan jadi alat produksi atau buruh, tapi pada dasarnya punya aset pada dirinya, punya aset ekonomi, cuman nggak bisa meluas dan berkembang kecuali buat menyambung hidup. Entah itu bakul sate, apa itu kan dia aset produksi. Tani punya tanah sekitar walaupun sepetak dua petak, tapi dan itu negara nggak mau tahu ya. Iya, nah itu nggak ngapa-ngapain itu. Artinya modalitas ini yang menginspirasi bahwa untuk kebangkitan ini modalitas itu kan nggak mesti dari uang, tapi dari diri dia. Kalau itu tadi kenal diri, tahu harga diri. Nah ini yang sebenarnya nggak pernah dikembangkan di dalam pendidikan, dalam apa segala. Bahkan ya maaf saja pikiran-pikiran Bung Karno yang strategis ini pun di dalam kalangan-kalangan kelompok pendukung Bung Karno pun dikerucutkan hanya wong cilik misalnya. Jadi malah jadi kesannya itu untuk melestarikan kemiskinan dalam alam bawah sadar. Padahal Deng Xiaoping itu menarik, pernah bilang gini, sosialisme itu bukan bukan orang menjadi miskin, memberantas kemiskinan, bukan kemiskinan gitu. Makanya pakai bahasa dramatis, orang kaya itu mulia. Bukan berarti nyuruh dia jadi kapitalis, tapi menyadari bahwa sosialisme itu yang utama itu girohnya ya memerangi kemiskinan, jangan jadi miskin lagi misalnya gitu. Nah, tapi kan itu memang perlu mengenal itu, makanya kayak Bung Karno itu, kau ini punya aset ini. Nah, memang kalau lihat fenomen sekarang banyak yang bangkit
punya bisnis bagus itu karena awal bukan dari mau duit kan, tapi dari saya ahli ini. Nah, tapi ini kan harus ada gerakan yang terorganisir gitu. Nah, ini yang mungkin inspirasi ini penting di tengah realita yang kita bahas tadi, supaya jadi pesimis atau apatis kan, tapi it must be way out gitu, harus ada jalan keluar gitu. Jadi saya pikir sistem dari negara kita sudah terlalu jauh menyeleweng dari yang seharusnya. Betul. Ya, dari founding father kita dulu. Terus apakah kita mampu untuk mendekatkannya atau bahkan mengembalikannya ke track yang benar? Itu sebetulnya itu adalah PR dari kita semua. PR dari orang pinter-pinter, ayo dong mikir itu. Jangan mikir yang ceperet-ceperet, jangan mikir uang receh. Pikir dong negara ini, kembalikan menjadi negara yang betul, negara yang betul-betul seperti apa yang dicita-citakan oleh founding father kita dulu. Jadi ya. Kembali ke cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi kemerdekaan. Mudah-mudahan sih ya, kalau keadaan ini berlanjut terus, rakyat tertekan terus, mungkin itu justru akan muncul. Kalau orang Indonesia kalau dikasih kesenangan dikit, lupa gitu. Terbuai. Terbuai, tapi kalau kita ditekan terus dalam keadaan kayak begini, tekan lagi, masih akan bangkit. Iya, betul itu. Jadi memang kalau ini yang masalahnya di antara tahu, melek, itu kadang-kadang belum cukup. Jadi harus dikembangkan ke kesadaran, lalu tergugah. Nah, tergugah ini biasanya bangkit. Gitu. Nah, bangkit itu baru action. Jadi ada satu hal yang gerakan itu dari kesadaran, bukan karena marah atau membenci sesuatu, antipati. Tapi ada satu yang memang ini harus diperjuangkan gitu. Nah, memang dalam konteks ini kan ketidakadilan global yang kemudian berdampak ke ketidakadilan sosial di masyarakat kita sendiri. Karena Bung Karno pernah nyebut istilah menarik, nasionalisme tanpa keadilan sosial itu nihilisme katanya. Jadi kalau Anda mengaku nasionalis, Anda harus memperjuangkan keadilan. Keadilan sosial. Ya, makanya ada di sila kelima itu kan, jadi di pembukaan UUD 45. Intinya benar nggak boleh bahas yang kecil-kecil atau yang ekses hilir, tapi harus hulu penyebab kelemahan kita ini apa sih? Jadi saya kenal ini semua karena saya menjadi menteri. Saya menghadapi masalah itu betul-betul di depan mata saya, kok berbeda dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi sanggup saya menjadi menteri itu cita-cita bangsa Indonesia, dan ternyata salah. Begitu saya berpihak pada rakyat, begitu saya berjuang untuk bangsa saya dianggap melawan arus. Nah, itu dia. Berarti saya heran banget. Berarti kan ada arus lain ya. Berarti ada arus lain di negara saya. Sehingga saya betul-betul mencermati, betul-betul saya ekstra banget bekerja saat itu. Saya terobsesi. Apa ini? Dan ternyata itu namanya neoliberalisasi di segala bidang. Waktu itu saya ngomong neoliberalisasi diketawain. Apa itu Menteri Kesehatan ngomong neoliberalisasi? Neolib. Saya paling pertama ngomong neolib. Apa itu? Loh aku saking saya memang betul-betul pelajarin ini opon senengnya itu. Kok sampai negara saya itu juga takut gitu. PBB. Terus kemudian ada lembaga. Maupun WTO, ILO, pokoknya masa kayak gitu itu. Semua mereka ini hanya memperkuat sistem yang sistem utama. Nggak ada yang fair, nggak ada yang adil, nggak ada yang semua kepentingannya itu satu. Tidak ada fair trade, ya kan? Nggak ada. Mestinya kan pasar bebas itu
adalah pasar yang bebas. Ya, pasar yang justru tidak bebas. Pasar bebas itu justru pasar yang justru banyak banget aturannya sehingga tidak bebas. Iya. Nah itu dia. Membelenggu itu. Membelenggu. Berarti kan kita ini dalam menghadapi tatanan yang tidak adil ini kan pasti keinginannya kan merubah. Tapi ada dua pilihan dan itu tergantung kondisi objektif maupun kesempatan. Pertama, yang paling ideal the transformer. Jadi betul-betul orang-orang yang kemudian membangun barisan untuk mengubah tatanan yang tidak adil itu, the existing sistemnya. Tapi ada cara kedua, dan kalau menurut saya nggak tahu Bu Supari sendiri merasakan nggak dalam proses waktu jadi Menteri Kesehatan itu memerankan yang opsi kedua, game changer. Game changer. Jadi apa ya? Pengubah permainan, perubah aturan main. Gitu. Iya, iya. Apakah seperti itu kalau lihat? Karena saya lihat dua pilihan itu kalau transformer belum bisa, tapi game changer memang itu tantangan juga dan itu juga nggak semua terpanggil itu dalam di pejabat publik. Gimana, Bu? Karena saya mengikuti hati nurani dan kemudian tindakan saya itu aneh di depan orang banyak pun karena saya menentang arus gitu. Padahal aku tuh untuk rakyat saya. Misalkan saya menurunkan harga obat. Waktu itu harga obat sangat tinggi. Susah sekali diturunkan dan kemudian saya berhasil menurunkan. Untuk saya ini supaya rakyat gampang menjangkau obat karena obat penting untuk kesehatannya mereka. Waduh, saya dihantam di mana itu di koran semua bernyanyi menghantam saya. Sepertinya saya melakukan suatu perbuatan yang tidak benar. Kalau obat diturunkan aku jelas nggak dapat apa-apa gitu. Kok kenapa? Itu, nah itu merubah aturan permainan, aturan main, rule of the game. Pukul sini, pukul situ, pikir semuanya saya dipukul. Nah itu yang saya alami. Itu selama 5 tahun saya jadi menteri. Saya terus berbuat dianggap melawan arus. Karena kalau saya pelajari kebangkitan Cina akhirnya setara dengan negara adik kuasa yang dulu. Bukan setara lagi, malah sekarang lebih tinggi dari adik kuasa kalau Cina. Nah itu salah satunya kan dia tidak ada niat dari awal, tapi dia membangun disruption yang kemudian oleh program 4 modernisasi itu menciptakan inovasi dan kreasi di sektor 4 tadi, yang kemudian dan nampaknya sepertinya pragmatis ya. Padahal ternyata ideologis. Nah itu yang menarik. Nah itu yang kemudian inovasi dan itu yang melahirkan produk-produk yang mengimbangi mereka, yang akhirnya memaksa pihak negara maju itu untuk negosiasi ulang. Nah ini kan game changer, bukan dalam arti malah akhirnya Barat yang kepancing memetakan Rusia sama Cina sebagai negara-negara yang mau melawan hegemoni tatanan itu. Padahal mereka sendiri nggak seperti itu. Game changer, tapi berarti kan bukti game changer itu secara bertahap bisa juga merubah tatanan itu. Ya, seperti Black Swan kan juga bisa. Black Swan itu dalam arti kata yang kurang baik, tapi yaitu orang yang datang sendirian tapi bisa merubah permainan. Ini mengapa saya terobsesi? Karena saya tahu bahwa pergerakan mereka itu betul-betul melindas rakyat. Bahwa pergerakan mereka itu betul-betul melindas rakyat. Kalau kita ngikutin mereka, maka rakyat yang akan terlindas. Kalau melihat sebagai game changer, Bu Supari waktu menggalang 128 negara untuk melawan hegemoni WHO waktu itu sebetulnya kan juga pada akhirnya merubah atau minimal memaksakan renegosiasi sehingga aturan main berubah gitu. Nah ini kan satu bukti nyata sebetulnya bahwa game changer juga bisa mengubah tatanan cepat atau lambat itu dari. Nah ini yang saya kira kesadaran seperti ini nih kalau di dalam politik itu kalau menurut saya sering salah pandang. Jadi menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, menurut saya itu bukan politik, nggak tahu kalau Bu Supari, tapi memaksakan kenyataan baru kepada kawan maupun lawan gitu.
Dan itu kalau saya lihat dalam konteks WHO kan Ibu melakukan sehingga negara-negara yang... Iya, saya suka begitu, suka. Satu, saya berani berbeda. Kalau saya merasa yakin. Dan saya itu berani membawakan, ini loh pendapat yang benar. Nah itu dengan segala risikonya. Nah itu dan tidak selalu enak. Dan bahkan lebih banyak tidak enaknya. Karena biasanya bangsa kita adalah follower. Bukan trendsetter. Nah, itu kadang-kadang perlu digugah ini. Harus menjadi trendsetter. Makanya kalau kita lihat pada perkembangannya itu bukan membalikkan keadaan saja. Saya pikir dengan negara-negara 128 kan banyak yang kita asumsikan atau bahkan kita pandang, kalau istilah Bung Karno, di old established forces, negara-negara yang mapan dan eksponen penjajah. Dan ternyata beberapa kan ikut. Artinya itu akibat dari peran game changer itu bisa menciptakan hal-hal yang nggak terduga. Yang kalau dipikir-pikir, kalau Iran, Venezuela, dan negara-negara Mesir, yang eksponen non-blok Asia Afrika, wajar. Memang itu dari awal memang satu barisan. Tapi memang lembaga-lembaga dunia itu sudah isinya adalah memang kita harus jadi follower. Contohnya WHO. WHO itu nggak ada deh menteri yang melawan gitu ya, termasuk saya baru saya lah. Kalau yang lain WHO itu seperti buku acuan, buku apa yang diperintahkan WHO, padahal belum tentu sesuai dengan lapangan kita gitu. Kalau saya nggak mau. Kayak ada settingan follower gitu ya. Settingannya kita harus jadi follower. Itu settingan untuk menjadi followernya mereka, dan follower mereka adalah penjajah, dia tetap penjajah. Walaupun menjadi lebih ramah atau menjadi apa caranya lain, tapi mindset itu tidak akan bisa hilang dalam 100 tahun, 200 tahun. Tapi tetap harus ada daya upaya untuk, ya itu tadi, minimal jadi game changer yang mengubah. Game changer. Ya, at least mempertanyakan atau tanya pada diri sendiri, program ini kira-kira untuk bangsa saya untungnya apa? Minimal ada ketergugahan itu. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Hendrajit, pengamat politik global yang cukup handal. Jadi ternyata masih banyak PR kita agar kita menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Dan kita padahal bisa, dan kita harus bisa untuk menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat di dunia ini. Karena kita adalah negara yang kaya raya. Dan ingat apa yang diperbincangkan kita, mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi game changer dalam sistem global yang saat ini sedang dalam perubahan peradaban. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.